Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bisa belajar kembali di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 7 semester Kasal. Bab yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas bab 1 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita perhatikan peta konsep berikut ini. Materi pertama adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Materi yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Materi ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang terakhir adalah evaluasi. Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Marilah kita baca bersama-sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika diruntut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, yaitu bapak orang Arab Al-Mustaribah. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dan bukan hanya itu saja, beliau pernah menjadi teladan biologis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar kabilah. Misi diutusnya Nabi adalah sebagai rahmatan lil alamin. Setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimanakah langkah dakwah Nabi, bagaimanakah strategi dakwah Nabi, dan bagaimanakah tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mari kita pelajari bersama-sama. Pertama adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum menyembah berhala dan batu-batuan sudah menganut ajaran tauhid atau mengesahkan Allah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang masih terpelihara adalah Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Coba perhatikan, ini adalah ilustrasi gambar masyarakat Mekah sebelum Islam. Mereka pada menyembah berhala, ya. Jadi setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah, yaitu bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Beliau pergi ke negeri Syam atau Syria
Di situ melihat penduduk negeri Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian Amir bin Lu'ay meminta satu berhala untuk dibawa ke Mekah dan berhala tersebut diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah menjadi pemimpin berhala yang lain seperti Lata, Uzza, dan Mauna. Berhala-berhala tersebut dijadikan alat persembahan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu, masyarakat Mekah disebut masa jahiliyah atau kebodohan. Bodoh di sini bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab dikenal sebagai ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar dalam menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, dan martabat. Masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman keras sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi yang paling rendah. Yang lebih buruknya lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, itu tadi adalah kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat jahiliyah, baik kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Sekarang kita yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat belum datangnya Islam sudah maju karena sebagian mereka berniaga, perdagangan merupakan pencaharian mereka. Meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Bagi orang Arab, Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah untuk keperluan mengiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi, kehidupan mereka berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain atau yang disebut dengan nomaden. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Mereka ada yang jadi penggembala ternaknya sendiri dan juga ada yang mengembala ternak orang lain. Seperti waktu Nabi Muhammad SAW. Ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dagangan mereka, yaitu menggunakan unta. Unta sebagai alat transportasi yang biasa diandalkan. Unta juga disebut sebagai perahu padang pasir. Jadi pada zaman itu, ya, unta itu sudah terbiasa sebagai alat transportasinya ya, untuk mengangkut barang dagangan mereka. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam.
Masyarakat Arab sebelum Islam datang, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab antara lain: 1. Kerajaan Kindah, 2. Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban, 3. Kerajaan Sabah, 4. Kerajaan Himyar, 5. Penduduk Romawi di Yaman, 6. Penduduk orang-orang Persia atas Yaman, 7. Kerajaan Hira, 8. Kerajaan Kasan, yang ke-9 adalah Kerajaan Hijaz. Ya. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lainnya. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi oleh negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Dalam abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Huza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu 1. Ijabah atau juru kunci Ka'bah, yang kedua Sikoyah atau juru kunci air mata Zam-Zam, yang ketiga Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, yang keempat Sifaroh atau kekuasaan usaha atau duta, yang kelima Liwa atau jabatan ketentaraan, yang keenam Rifadah atau pengurus pajak bagi fakir miskin, yang ketujuh Nadwah yaitu jabatan ketua dewan, yang kedelapan Haiman yaitu pengurus balik musyawarah, yang kesembilan Hazinah jabatan administrasi keuangan, yang ke-10 Aslim penjaga para peramal. Setelah kita pelajari bab 1 yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang kita kerjakan evaluasi. Yang pertama, jelaskan kepercayaan bangsa Arab sebelum masuknya ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, apa pengaruh suku Quraisy di kota Mekah. Yang keempat, sebutkan mata pencaharian bangsa Arab sebelum Islam. Yang kelima, sebutkan 3 kekuatan politik yang menguasai bangsa Arab sebelum Islam.